ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat datang. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah ini, tapi sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan setiap kita yang hari ini berkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, kita semua untuk bangkit diri dan kita siapkan pujian, katakan pulihkan negeri kami. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu bersekutu bersama-sama. Inilah kami, bercakaplah di atas puji-pujian kami. Kepadamu pada hari ini Tuhan, kami mohon pemulihan bagi bangsa kami. Dengarkanlah seruan kami. Mari kita berseru nyatakan pujian ini. Serahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa beberapa hari ini, bahkan sampai hari ini, keadaan negara kita tidak baik-baik saja. Bangsa kita sementara mengalami pergolakan, bahkan sudah ada korban yang jatuh. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun bagi dosa pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan memulihkan kita. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Inilah keluarga kami. Inilah gereja kami. Inilah bangsa kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon pengampunan. Memohon pemulihan daripada Tuhan. Banyakkan kasih seperti di hadapan pada hari ini. Mewakili bangsa ini. Kami mohon pemulihan bagi semua. Sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan. Glory bagi nama Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami. Sama-sama katakan Tuhan pulihkan. Kembalikan bangsa kami Engkau yang besar, Engkau yang ajaib. Haleluya. Glory bagimu. Engkau
tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi. Tinggikan dirimu, ya Tuhan, agar hidup kami, keluarga kami, gereja-Mu, bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kembali kami bersama-sama datang di hadirat-Mu untuk sujud menyembah-Mu, menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan, penghormatan kami. Bahkan kami membawa hati kami untuk ditaburi firman. Karena itu Tuhan, terimalah kehadiran kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani pada hari ini. Biarlah pelayanan ini dipersembahkan untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah kami ya Tuhan. Kami buka dan kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan yang bersuka cita dalam baikan tangannya. Ya, akhir-akhir ini banyak kekhawatiran, apalagi di Indonesia ini. Tapi kita percaya, saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi negara kita. Karena hanya Dia yang sanggup. Untuk itu saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian yang mengatakan Allah sanggup melakukan segala.
Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, tidak kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan menunjukkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menanti sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian walau kita tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki.
harapan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa sekalipun dalam kenyataan hidup ini sulit untuk membangun harapan, tetapi padamu selalu ada harapan. Harapan bukan bersumber dari kenyataan, harapan bukan bersumber dari dunia ini, tetapi berasal dari surga. Sekalipun kami menghadapi kenyataan nol, bahkan minus sekalipun, tapi padamulah anugerah itu melimpah. Karena itu Tuhan, teguhkan kami, mampukan kami terus untuk tetap berdiri untuk Tuhan, berjalan bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan melakukan semuanya untuk Tuhan. Terimalah semua ungkapan hati kami melalui lagu-lagu hari ini. Biarlah ini membawa kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan, serta memberkati kami, meneguhkan kami. Pagi ini kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon Tuhan kiranya berkenan berbicara kepada kami, untuk mengarahkan kami, mencerai hati pikiran kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami, sehingga kami terus maju melangkah bagi Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biar hanya Tuhan saja yang nampak bagi jemaat-Mu pada hari ini. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk melemahkan kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, menghidupi kami, menyemangati kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah berada di minggu terakhir pada bulan Agustus ini. Sementara kita menghadapi berbagai persoalan, mungkin itu juga dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, jemaat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1-2 hari ini kita mengamati kondisi Jakarta dan itu menyebar ke kota-kota lain di Indonesia, hal-hal yang mengkhawatirkan, dan itu juga rupanya mengganggu aktivitas ibadah orang-orang Kristen pada pagi hari ini. Tapi kita bersyukur bahwa Bapak Ibu berani melangkah, dan kita tahu bahwa Roh Tuhan sementara bekerja, sekalipun apapun yang terjadi, tapi Tuhan tetap mengambil kendali dan berdaulat atasnya. Itulah sebabnya ya kita mengucap syukur dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Baik, mari saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kita akan baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi materi kita masih berbicara tentang misi atau penginjilan, di mana bulan Agustus ini seluruh gereja Kemajuan Indonesia di seluruh Indonesia menyampaikan tema-tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Kemajuan Indonesia. Materinya pun juga ditetapkan dari Sinode. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakan secara cepat bagi kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya akan mengulangi ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tema kita adalah pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan tadi bahwa minggu ini adalah merupakan hari Minggu terakhir dari sekian tema yang ditetapkan oleh Sinode Gereja Kemahiran Indonesia yang menjadi perenungan kita bersama. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menyimak pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-14 Matius pasal 24 ini, sebenarnya ia menjelaskan tentang tanda-tanda daripada kesudahan alam atau akhir zaman, atau bahasa orang dunia ini kiamat. Ya, Alkitab tidak memakai istilah kiamat, tetapi akhir zaman atau zaman akhir yang ditutupi dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, sebenarnya ini berangkat, penjelasan Yesus ini berangkat dari pertanyaan murid-murid. Ya, ketika Yesus memberikan sebuah penjelasan tentang akhir zaman itu, dan salah satunya ialah kehancuran daripada dunia ini. Kalau kita memperhatikan ayat 1 dan ayat 2 dari Matius pasal 24 ini, Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-murid dan menuju kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya, jadi bangunan bait Allah itu adalah merupakan simbol kemegahan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya, tanda superioritas sehingga murid-murid bangga dengan bait Allah itu. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang kedua, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu dan Saudara, bait Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel telah berubah makna, telah berubah fungsi, yaitu tidak dianggap, tidak diletakkan, tidak diposisikan sebagai kehadiran Allah di dalamnya, tetapi sudah dijadikan sebagai simbol kebanggaan dan kesombongan manusia. Itulah sebabnya bait Allah ini sudah menjadi lambang atau simbol kerajaan Israel, menjadi kebanggaan dan simbol pusat ekonomi bangsa Israel. Jadi bukan lagi Allah yang ditinggikan di dalam bait Allah, tetapi justru manusialah, popularitas manusia, kemajuan manusia, bahkan ekonomi lah. Itulah sebabnya Yesus berkata semuanya ini akan rata dengan tanah. Kok bisa jadi begitu ya? Bait Allah bisa dihancurkan oleh Allah sendiri. Mengapa? Karena manusia telah mengubah maknanya, mengubah fungsinya. Itulah sebabnya memang gereja harus hati-hati hari ini. Ya, gereja sudah dijadikan sebagai simbol kerajaan, sebagai popularitas, sebagai super power yang dimiliki oleh manusia. Jadi gereja sudah disalahartikan, sudah disalahgunakan oleh manusia. Itulah sebabnya ya, sekali lagi merupakan warning bagi gereja, bagi para pendeta, bagi orang-orang Kristen. Seharusnya gereja Allah di mana Allah ditinggikan, dimuliakan. Di situ ada kebenaran, di situ ada kekudusan, di situ ada kerendahan hati, ada kekeluargaan, ada cinta kasih, ada saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tetapi justru sebaliknya, gereja sudah dijadikan menjadi pusat ekonomi,
kita lihat bahwa bait Allah pada waktu itu sudah dijadikan sumber ekonomi. Para pedagang, ya, bahkan di dalam bait Allah sendiri pun juga, kan kalau bangsa Israel beribadah itu pasti akan membawa korban-korban dalam bentuk binatang. Harga-harga hewan yang pada waktu itu akan menjadi korban bakaran, korban persembahan, dinaikkan harganya sedemikian rupa. Jadi di arena atau di seputar halaman bait Allah itu banyak pedagang. Kan hari-hari ini ada tempat-tempat ibadah di halamannya itu sudah menjadi pasar, bukan? Ya, itu bukan baru, itu sudah dari dulu. Ya, bait Allah juga sudah dibuat seperti itu. Itulah sebabnya pada waktu itu ketika Yesus melihat itu, Yesus marah, bukan? Dan dia akhirnya menjungkir balikan, menghancurkan semuanya. Karena bait Allah, rumah Allah sudah disalahartikan, sudah disalahgunakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada pertanyaan para murid. Kapan kesudahannya? Apa tanda-tandanya? Dunia ini akan berakhir atau yang ditandai dengan kedatangan Kristus. Yesus menjawab kepada mereka dalam ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu. Ya, hari ini nabi-nabi palsu ya bukanlah merupakan hal yang baru bagi kita. Ya, beberapa waktu yang lalu dulu ada yang namanya Lia Eden, ada siapa lagi ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, baru belum sampai sebulan mungkin, di Mustika Jaya sana ada seorang lalu untuk masuk surga itu bayar 1 juta ya. Ya, ya itu aneh-aneh ya, palsu. Jadi ya ini firman Tuhan sudah digenapi, sementara digenapi dan akan terus digenapi. Karena itu Tuhan Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Akulah Mesias. Kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan gelisah. Ya, kita mengenal adanya secara global perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya, dan konon kabarnya kita sementara menghadapi perang dunia ketiga. Ya, deru perang, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi ingat, itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan ada gempa bumi di berbagai tempat. Ini tanda-tanda umum. Sudah terjadi atau belum? Sudah, sementara dan akan terus terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Semuanya ini diawali oleh para rasul, para 12 murid Yesus ya. Yudas digantikan oleh Paulus ya. Para ahli teologi, walaupun memang ada Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas, tetapi faktanya ialah bahwa Paulus lah yang menggantikan Yudas. Kematian para rasul itu ya oleh karena kebencian dunia ini. Mereka disiksa, dianiaya, dibunuh untuk menggenapi ya orang-orang Kristen sampai dengan hari-hari ini. Ya mungkin kita berkata syukur keadaan saya baik-baik, tetapi bukan tidak mungkin persoalan ini tidak menimpa kita. Karena itu ya waspada. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Akan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka banyak orang akan menjadi bingit. Bapak Ibu mari perhatikan hubungan antar manusia, hubungan antar keluarga. Anak membenci orang tua membenci anak, adik membenci kakak, kakak membenci, anggota jemaat yang satu membenci anggota jemaat yang lain, pendeta membenci jemaatnya, jemaat membenci pendetanya.
Pendeta membenci pendeta. Kalau ada masalah suruh berbaikan kembali, rekonsiliasi. Udah. Anak-anak lupa kewajibannya terhadap orang tua. Ini gejala-gejala akhir zaman dan sementara digenapi. Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak pernah meleset, tidak pernah tidak tergenapi, sementara tergenapi. Belum selesai, masih sementara. Dan Yesus memberikan pernyataan dalam ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mencari kenyamanan, mencari untung, mencari nyaman. Marilah ini menjadi sebuah cermin bagi kita. Apa kita adalah orang yang bertahan dalam kebenaran? Apa kita adalah orang yang bertahan dalam kehidupan kekristenan? Setia bertahan dalam keluarga, bertahan di dalam gereja, bertahan dalam pelayanan, bertahan dalam persahabatan? Atau kita mencari aman, mencari nyaman, mencari kebutuhan perasaan kita? Dan ditutup dengan ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tanda-tanda besar sudah sementara tergenapi. Tetapi ada satu yang istimewa yang belum tergenapi. Dan kalau itu sudah tergenapi, maka Kristus akan segera datang. Apa itu? Yaitu jika Injil kerajaan Allah sudah disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan puji Tuhan, saya rasa bahwa perkembangan teknologi itu bukan kebetulan. Perkembangan teknologi yang merupakan hasil daripada intelijensi manusia, hasil perkembangan ilmu teologi, ilmu manusia yang diaplikasikan dalam perkembangan teknologi, merupakan karya Tuhan melalui pikiran manusia yang dipakainya nanti untuk menyebarluaskan Injil Kristus. Hari ini kita tidak, manusia, orang Kristen, pendeta tidak perlu lagi, walaupun masih harus ya, tetap harus pergi. Tetapi teknologi dapat menjangkau orang ketika ia ada dalam kamarnya dengan gadget. Ya. Jadi tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batasan. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau ketika orang beraktivitas ataupun sementara menjelang tidur, orang bisa mendengarkan Injil melalui gadget, melalui YouTube, melalui Facebook. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan akan datang. Hanya Tuhan saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita ialah bahwa sejauh apa, sebesar apa kontribusi kita di dalam upaya menyebarluaskan Injil Kristus Yesus. Melalui hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui doa kita, melalui upaya kita, melalui keseluruhan sikap hidup kita terhadap orang-orang yang melihat kehidupan kita. Apakah ada Injil di dalamnya? Apakah ada kabar baik di dalamnya? Atau kabar busuk? Ingat bahwa kesudahan Allah akan terjadi ketika Injil itu sudah mencakup semua manusia, semua budaya, semua bahasa dijangkau oleh Injil. Dan ini merupakan tantangan bagi setiap gereja, bagi setiap pribadi orang Kristen. Mengapa? Karena hanya Injil sajalah yang menjadi penentu kapan kesudahan Allah. Sehingga Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tanda-tanda besar sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Tetapi rupanya, kenapa Yesus belum datang sampai hari ini? Karena masih ada banyak jiwa
yang belum dijangkau dengan Injil. Karena inilah tugas gereja di seluruh dunia, termasuk kita, setiap pribadi, juga gereja-gereja lokal punya tanggung jawab yang sama. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen yang menyalahartikan gereja sebagai tempat untuk memperoleh berkat jasmani, memperoleh kesuksesan, memperoleh pengakuan, memperoleh kehormatan. Tetapi ia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa sebagai orang Kristen, dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan Injil kemana saja ia berada. Amin, Bapak Ibu. Kalau mau jujur dalam doa-doa kita setiap hari, di antara sekian permintaan kita kepada Tuhan, berapa banyak, berapa lama kita berdoa, Tuhan, pakailah aku menjadi saksimu. Pakailah aku menjadi mulutmu untuk menyampaikan Injil kepada ABCD. Apakah Bapak Ibu punya doa seperti itu? Itu. Usilah. Pakailah aku untuk berebut temanku, berebut sahabatku, berebut orang tuaku, berebut anakku. Tapi kadang-kadang kita tidak berdaya. Bukankah itu menjadi fakta? Mari firman Tuhan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai duta-duta Allah, duta-duta Kristus. Duta Kristus bukan hanya Petrus, Yohanes, Andreas, bukan hanya pendeta-pendeta besar, tetapi juga kita. Tanggung jawab mereka dengan kita adalah sama. Kenapa Yesus menjadikan pekabaran Injil menjadi amanat, bahkan disebut sebagai amanat agung? Amanat bagi gereja, amanat bagi setiap orang. Dan itu berarti bahwa kita tidak mungkin mencuci tangan lalu kita berkata, itu bukan tugas dan tanggung jawab saya. Itu adalah tugas pendeta saya. Itu adalah tugas majelis, tugas pengurus. Tidak. Ketika kita menikmati, mengalami, merasakan, meyakini kepastian keselamatan, maka tanggung jawab itu juga adalah tanggung jawab kita. Kemarin kita sudah mendengar pernyataan Paulus. Paulus bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali, walaupun kita tidak tahu, tetapi kita juga punya andil di dalamnya. Kalau ada orang yang belum mendengarkan Injil, dan orang itu ada di seputar kita, maka mereka adalah tanggung jawab kita. Bapak Ibu setuju? Kalau ada orang yang belum mendengarkan Injil, dan orang itu ada di seputar kita, dia adalah teman kita, dia adalah langganan kita, dia adalah tetangga kita. Tuhan tidak mungkin suruh orang Amerika datang jauh-jauh datang ke Harapan Indah untuk menginjili dia. Ya. Karena di sana sudah ada Intan, ya. Sudah ada Ibu Liliana, sudah ada saya, sudah ada kita semua. Injil walaupun istimewa, tapi tidak eksklusif, tidak untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi Injil itu melibatkan semua orang. Ketika orang itu diselamatkan, maka dia juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan berita baik itu kepada orang lain. Kita berdoa, bahkan Tuhan tidak hanya mempercayakan gereja, orang-orang Kristen, orang per orang, tapi Tuhan turun langsung juga melalui caranya. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian, ada orang yang berdoa dengan cara agamanya sendiri, tapi Tuhan tiba-tiba Tuhan datang melawat dia, ya, dalam bentuk apa saja, menyembuhkan dia dari penyakit, memberikan penglihatan, memberikan mimpi kepadanya. Dia berdoa dengan tata cara agamanya, tapi Tuhan menjawab, menyatakan dirinya. Dan hari-hari banyak kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Dan itu berarti tanda-tanda kesudahan Allah.
sudah semakin dekat. Tetapi pertanyaan besar bagi kita ialah, atas diselamatkannya banyak jiwa di seputar kita, sebesar apa andil kita? Sebesar apa upaya kita? Karena itu dengan berakhirnya, ya walaupun artinya ini khotbah berseri dalam 1 bulan ini, kita gaungkan, kita bicarakan tentang penginjilan, tentang misi ini. Harus ada sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu harus menolong kita untuk bersikap. Dari sikap itu kita akan bertindak. Sehingga dengan demikian, penyampaian firman Tuhan dalam 1 bulan ini tidak lewat begitu saja, tetapi menetap dalam batin kita dan terus kita akan kerjakan sehingga melalui kehidupan pribadi kita Tuhan menyelamatkan banyak jiwa. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menggugah kita, memotivasi kita, menginspirasi kita, menyemangati kita untuk aktif di dalam upaya penjangkauan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik, mari saya ajak kita untuk menyanyikan kemenangan iman nomor 265. Kasihnya tak terduga. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasihnya. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan benar di hatinya. Kasihnya mengingatkan kami akan tanggung jawab kami bahwa pemberitaan Injil Kerajaan Allah akan tersebar ke seluruh dunia. Semua bangsa, semua telinga mendengar nama itu, barulah tiba kesudahannya. Tetapi pertanyaan besar bagi setiap pribadi kami adalah, apa kontribusi kami terhadap penyebaran Injil Kristus ke seluruh dunia? Biarlah pertanyaan ini akan terngiang-ngiang dalam telinga kami dan akan terus memprovokasi kami, sehingga kami tidak akan diam, tetapi kami akan giat untuk menggunakan waktu-waktu yang kami lalui setiap hari, mencari kesempatan untuk menyatakan Injil Kristus bagi orang-orang seputar kami. Mungkin itu keluarga kami, orang tua kami, anak kami, sahabat kami,
pelanggan kami, tetangga kami. Tuhan tolong kami, berikan keberanian buat kami. Roh Kudus pakai dan urapi kami, sehingga kami tidak mendiamkan Injil ini, tapi kami akan menyebarkan, membagikannya kepada orang lain. Berkati jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahyan untuk yang bertugas, Erika. Sebelum itu saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan yang luar biasa dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kau suci kuduskanlah hati kami, layakkan kami untuk memberi, biarkanlah kami memberi dengan sukacita. Biarkanlah Tuhan persembahan kami ini dapat berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian dari NKI 263, penuhilah piala hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sampaikan kepada kita pada hari ini. Terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa,
Anugerah dan damai sejahtera nama Tuhan Yesus serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati.